Baru 4 orang ya. Baik teman-teman, sambil kita nunggu, kita mulai aja ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik di sini saya udah upload nih di meeting chatnya untuk gambar. Sekarang kita masuk sesi untuk eh, pembuatan raster untuk cetak DTF ya atau untuk eh, sablon gambar untuk di mock up baju atau di sablon nantinya. Silakan yang mau yang udah online, udah absen, ini saya udah absenin. Silakan download dulu. Pak, saya udah absen dulu ya, Pak ya? Di mana? Saya udah absen dulu, Pak. Atas nama Atas nama siapa? Andiliani, Pak. Udah, 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 udah ada absen. Saya share aja ya. Bentar, udah, bentar, udah saya absen. Yang online udah saya absen. Absen dulu. Wah, baca ini. Baik ya, Pak, di pertemuan saya belum sebelumnya, absen gitu, Pak. Di tadi. eh, siapa? Anata Pindika Sarja Putra, Pak. Gimana? Anata, Pak. Ada tak? Oh, udah, Udah. udah ada absen nih. Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, oke baik. Lanjut ya. Di pertemuan sebelumnya kita kan udah coba membahas tentang editing foto, merubah posisi foto dari backgroundnya sendiri, tapi tanpa merusak background itu sendiri supaya kelihatan real. Nah, sekarang kita masuk lagi supaya teman-teman eh, tahu prosesnya atau mengerti cara membuat mock-up untuk baju atau sablon supaya kita bisa buat gambar sendiri untuk di sablon karena sekarang kan percetakan DTF banyak nih. Nah, kalau misalkan kita bisa custom untuk gambarnya sendiri kan lebih enak tuh. Apalagi teman-teman yang ada niatan untuk buka percetakan atau online shop untuk kaos ya, untuk kaos untuk gambar-gambar kaos. Ini penting juga nih. Untuk gambarnya sendiri saya udah kirim ya di meeting chatnya nih. Gambarnya coba di download aja. Ada lagi sekali.
Baik, kita mulai aja ya. Pertama, kita buka dulu gambar yang mau kita edit. Saya udah siapkan gambarnya biar teman-teman bisa ngikutin. Saya udah upload juga gambarnya. Ini contoh gambar seperti ini. Nah, gambar ini gimana caranya supaya bisa dicetak di DTF. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, saya anggap aja semuanya belum tahu ya. Jadi di cetakan itu, khususnya di DTF atau di percetakan kayak sablon atau eh, pokoknya yang berbasis percetakan, apalagi untuk di kaos ya, biasanya itu eh, tidak mengenal untuk gambar gradasi seperti ini nih. Kan ini gradasi warnanya tuh dari ini udah ke share ya? Bapak udah ke share kok. Udah ya. Nah, gambar gambar ini kan gradasi nih dari mulai pink, warna pink sampai pink gelap ini. Nah, di percetakan itu nggak mengenal seperti ini karena di percetakan itu pengenalannya hanya dari pixel-pixel atau dari gambar solid. Contoh saya juga siapkan gambar solidnya. Nah, seperti ini nih. Jadi di percetakan itu mengenalnya karena kayak warna biru, yang solid-solid aja gini nih. Jadi kalau untuk paduan warna, contoh seperti ini nih. Kita buat lagi ya. Contoh, ini contoh aja ya. Nah, yang gradasi seperti ini dari hitam ke putih ini, percetakan tuh kesusahan untuk ngejar seperti ini. Makanya ada caranya untuk diakalinnya supaya gambarnya berwarna ini bisa ke print, bisa kecetak. Beda kalau di printer ya. Kalau di printer main sikat aja nih yang kayak warna gradasi seperti ini. Tapi kalau untuk di percetakan, warnanya harus benar-benar solid. Makanya caranya tuh dipecah nanti gambarnya. Contoh seperti ini. Warnanya tuh dipecah. Kita mulai aja karena kita udah punya gambar ini. eh Kita coba duplikat gambar ini. Jadi bukan duplikat di layar ini ya, tapi kita coba duplikat. Kita klik dua kali dulu ininya untuk backgroundnya. Oke. Nah, kita menduplikat kanvasnya ini nih. Jadi dua nanti. Nah, untuk duplikat ini gak ada shortcutnya ya, langsung eh, ke image terus duplikatnya. Namanya bebas. Oke. Nah, jadi kanvasnya jadi dua nih di sini. Ada dua gambar. Saya coba keluarin gambarnya. Nah, ada dua gambar. Oke, yang dua gambar ini biar biar lebih enak ngeditnya, kita sejajarkan gambarnya nih, posisinya biar biar enak ngelihatnya dengan cara Windows nih ke sini. Terus ini mau vertikal atau horizontal posisinya. Contoh yang vertikal. Nah, posisinya jadi enak nih udah sama kiri kanan sama. Nah, sekarang yang utamanya kita diamkan dulu nih, nggak diedit. Berarti yang duplikatnya ini yang kita edit. Caranya kita coba zoom dulu. Nah, ini masih satu kesatuan. Caranya kita buat rasternya. Kita pergi ke layer. Terus di sebelah layer itu ada channel nih. Channel. Nah, di sini karena kita mau mengcopy semua warna yang di sini, berarti ini semuanya harus ke blok nih. Ini tuh ada warna-warna.
Ini biru, ini hijau, ini merah warna. Sebenarnya ini untuk nampilkan sebuah warna merah nih. Ada red, green, dan blue. Nah, karena di sini tampilannya hitam putih, sebetulnya itu tuh untuk warna biru nih. Ini untuk warna green, ini untuk warna merah. Nah, biar lebih jelasnya, kita copy semua gambar ini dengan cara kita. Nah, yang ini kita copy dengan cara tinggal klik ini aja nih. Ini apa namanya ya? Nggak muncul namanya. Load channel as selection ya. As selection ya. Klik ini. Nah, ini tuh sebenarnya udah nyeleksi semua warna di sini nih. Cuman kelihatannya aja seleksinya seperti ini. Padahal ini udah nyeleksi semua dengan ngeklik ini tadi tuh. Nah, untuk menguncinya, kita klik yang sebelahnya ini. Save selection yes. Diklik aja yang ini. Nah, maka akan muncul layer baru nih. Yang alpha ini, alpha satu ini. Nah, yang kita butuhkan tuh ini. Ini tuh kopian dari semua yang di sini, yang RGB ini. Oke. Jadi pastikan yang tanda ininya di sini nih, tanda. Kalau ini kan kalau kita tampilin semua seperti ini. Nah, ininya di hide aja nih, tanda mata yang ini di atas. Oke, kita udah punya ini, yang alpha ini. Seleksi yang ini kita hilangkan dengan cara Ctrl D. Di selection ya, Ctrl D. Nah, hilangkan. Setelah ini, kita balikan layarnya karena kita butuh butuh semua warnanya. Makanya kita seleksinya dibalikan dulu dengan cara di inverse ya. Atau shortcutnya tuh Ctrl I. Nah, Ctrl I. Baru kita buat rasternya seperti ini nih. Dengan cara ini rasternya di sini. Image, mode, terus bitmap. Nah, nah, di pilihan ini, di metodenya itu, pastikan memilih ini. Half tone screen ya. Nah, yang ini. Outputnya 300 aja udah standar di sini aja. Kita klik OK. Nah, di sini ini tuh untuk eh, kerapatan rasternya ya. Teman-teman bebas nih ngisi di sini berapa. Jadi coba-coba. Kita coba 50 aja isi di sini. Kita coba ini udah 300 aja. Di save-nya ini yang round aja pilihnya. Ini tuh pilihan untuk bentukan rasternya nanti seperti apa. Kita pilih coba di round dulu. Oke. Nah, ini maka udah jadi nih. Nah, seperti ini kalau kita zoom. Nah, jadinya seperti ini rasterannya tuh. Ini tuh udah bisa eh kalau di sablon tuh untuk cetak di screen sablon udah bisa nih, udah bisa di sablon juga gambar ini tuh. Atau untuk cetak DTF udah bisa ini. Tapi kita maunya yang ada warnanya seperti ini nih. Gimana caranya? Caranya itu kita coba buat
Grayscale dulu biar biar benar-benar hitam putih gambarnya ini. Rasionya satu aja udah. Sekarang kita seleksi yang ini yang udah jadi ini kita pindahkan ke sini karena butuh gambar yang ini. Nah, ini sekarang kepake nih yang gambar yang awal ini. Caranya dengan ke select nih, ke select terus color rank. Nah, ininya pulin aja 200. Nah, ini kan gelap nih, full aja. Kalau teman-teman ada di tengah ini, pulin aja 200 di sini. Klik OK. Nah, setelah itu kita drag nih seleksi ini ke sini dengan cara nih menggunakan magic selection ini nih. Di area putihnya aja nih, di area putih kita drag. Nah, kalau kita drag di sini pasti langsung ngepas secara otomatis nih. Tuh udah ada gridnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah punya gambar raster ini. Tinggal kita delete aja di sini nih. Kita klik delete aja. Nah, udah jadi. Tapi kok gambarnya kelihatan seperti ini, transparan, gak jelas seperti ini karena ini kanvasnya masih transparan. Karena kita mau coba buat di baju yang hitam, maka kita buat dulu background yang hitam belakangnya ya. Dengan cara klik klik layer tambah ini plus buat untuk background belakangnya ya kita geser aja ke bawah. Cara yang lebih cepat untuk buat background tuh ALT plus delete. Nah, langsung ada background. Tapi ALT plus delete itu juga tergantung dari warna di sininya nih. Nah, warna di sini. Kalau warna di sini merah, kita ALT plus delete. Nah, jadi merah juga. Jadi di sininya harus ganti dulu hitam. Karena nanti buat buat kaos hitam, ALT plus delete. Nah, yang ini kita coba Ctrl Z aja ke gambar awal untuk menyamakannya. Ini kan masih beda nih, masih masih kelihatan gelap di sini. Sedangkan maunya seperti ini yang tadi nih, cerah. Teman-teman tinggal Ctrl J aja di sini di duplikat ini yang banyak nih. Kita Ctrl J. Kalau dirasa belum sama, Ctrl J lagi, Ctrl J lagi. Nah, kira seperti ini. Maka udah teman-teman tuh udah punya gambar raster yang siap dicetak ini. Mau dikirim langsung ke tukang percetakan DTF-nya, Bang, tolong dicetak nih berapa banyak untuk disablon di baju atau eh, di ya di kaos mau buat custom sendiri ini udah jadi sebenarnya seperti ini nih. Nah, seperti itu ya cara pembuatan raster untuk eh, baju untuk di mock up. Kita coba simpan dulu ini. Ini kan layarnya banyak nih. Ada layar satu, layar 2, layar sampai layar 7. Kalau dirasa belum pas, tinggal Ctrl J aja lagi. Perbanyak lagi duplikatnya. Kita coba simpan dulu ya. Untuk menyimpannya, hilangkan dulu background hitam ininya karena kita butuh yang transparan. Kita coba simpan, cetak aja. Simpennya PNG ya, biar transparan. Cetak. Oke.
Nah, sekarang kan tadi ada gambar mock up bajunya tuh. Kita coba masukkan dulu ya. Nanti kita ulang lagi deh ini pasti bingung teman-temannya. Kita ulang pelan-pelan. Kita coba hapus dulu ini. Nah, sekarang kita coba masukin dulu ke mock up-nya. Tadi kita udah punya mock up bajunya nih. Biar gak bingung, background-nya kita tekan hitam aja. Ini balik lagi ya. Di biru. Lebih jelas lah nanti. Kita ambil gambar yang tadi kita simpan. Ini gambar cetak tadi. Susah ya kalau di drag seperti ini. Makanya kita harus kontrol A aja dulu. Kontrol A untuk menyeleksi. Kita geser. Karena terlalu besar, kita kecilkan dulu. C aja. Ini kira-kira grup aja. Kalau misalkan eh, layernya terlalu banyak nih karena lumayan ngalangin juga, tinggal diblok semua terus kasih folder aja di sini. Nah, biar satu folder di sini. Untuk duplikatnya kita Ctrl C aja lagi foldernya, geser. Untuk bagian belakang kita coba buat yang kecil aja. Nah, seperti ini mockupnya kira-kira. Ini tuh gambar rasternya eh, udah bisa dicetak langsung ya. Jadi percetakan juga nggak akan kesulitan untuk mencetaknya karena kita udah buat gambar rasternya. Nah, seperti ini. Oke, bingung nggak? Kecepatan nggak? Ini contoh cara membuat mockup di baju sekaligus file untuk cetaknya, file cetaknya. Ada yang mau ditanyakan dulu nih? Bingung nggak nih? Kenapa harus dibuat raster dulu untuk gradasi? Kecuali gambar-gambar yang solid ya, yang kayak teks kan biasanya gambarnya cuma putih doang, warna hitam doang, atau biru doang. Itu nggak usah dibuat raster juga langsung bisa dicetak karena itu gambar udah solid, gambarnya udah satu warna gitu. Kecuali kalau misalkan ini kan warnanya beda-beda nih, warnanya beda-beda dalam satu gambar itu, paduan warnanya gradasi, agak susah tuh percetakannya untuk mencetaknya. Makanya tekniknya tuh perlu dibuat gambar raster dulu. Nah, nantinya jadi berupa pixel seperti ini dan nanti kebaca langsung percetakannya karena ini udah solid gambarnya.
warnanya udah ketahuan hitam, oranye, kuning. Seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau kita zoom, kelihatan pixelnya. Nah, sebenarnya ini gambar-gambar yang hitam ini tuh nantinya kalau teman-teman pernah lihat yang nyablon menggunakan screen sablon itu, nah di screennya itu yang bolong-bolongnya ini nih, yang hitam ini nanti bolong-bolong, contoh seperti ini. Nah, di screen juga akan bolong-bolong seperti ini. Harus dibuat bolong dulu seperti ini nih. Karena kalau nggak seperti ini, eh, sablonnya juga gak mau nempel kalau misalkan nggak dibuat raster dulu seperti ini. Jadi yang sekiranya gambarnya, contoh kan ini, banyak kan hitam nih. Nah, gambarnya yang hitam itu karena mau ditempel di baju warna hitam, maka diakalinnya warna hitam ini yang kita hapus. Nah, seperti itu. Coba kalau kita tempel di warna biru dongker ya. Tapi ini nih, kurang kelihatan. Biar kontrol C aja dulu. Nah, hasilnya nanti seperti ini kalau di biru dongker. Kalau di hijau tua, contoh. Gambarnya nanti seperti ini. Kalau di kaos hijau, gitu. Kaos merah, kira-kira seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dulu nih untuk gambar rasternya supaya teman-teman nanti bisa buat gambar sendiri untuk proses cetak, untuk dicetak. Udah banyak nih, saya habisin dulu ya. Badru, silakan mau bertanya Badru. Badru, Izin Pak, Muhammad Ivan Malik Pak hadir Pak. Ivan Malik. Oh iya, 9. hadir. Makasih Pak. Baik, ya saya coba lagi ya. Lihat yang belum ke absen. Soalnya ini udah Izin Pak banyak. Adis hadir Pak, nomor Hadis hadir. 14. 14, oke. Ya, Iqbar hadir Pak, Iqbar. Iqbar ya. Terus, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Bingung nggak? Atau saya coba ulang lagi nih?
Oke, biar lebih paham saya ulang-ulang lagi setelah istirahat, nanti setelah sholat maghrib juga saya ulang-ulang lagi ini supaya lebih paham lagi ya. Kita coba close dulu. Oke, atau gambar, kita nyari gambar yang lain dulu aja biar pakai gambar ini. Kita crop aja biar lebih seperti ini. Yang ini atau kita save dulu aja. Oke, kita ulang. Nih, gambar yang ini kita klik 2 kali dulu supaya menghilangkan kuncinya yang di sini. Terus kita ke image untuk duplikat gambarnya. Duplikat. Oke. Nah, kita udah punya dua. Mau digeser seperti ini bisa ya. Cuman harus lama di geser-gesernya dulu. Makanya kita ke Windows aja. Terus nih, udah punya duplikat gambar seperti ini. Kita coba edit, mau diedit yang di sini atau yang di sini juga gak masalah ya. Tapi kita coba edit yang duplikatnya aja biar yang gambar aslinya gak keganggu. Di sini kita pergi ke channel. Biasanya yang layer sama channel ini suka gabung di sini ya biasanya. Tapi kalau nggak ada, kita fokus di channelnya aja di sini. Channel terus klik ini load channel. Nah, udah punya seleksi seperti ini. Terus kita ke sini save selectionnya. Maka akan muncul layer baru nih di bawah. Klik di sini. Yang ininya atau yang di RGB-nya langsung nih. RGB-nya klik, hilangin langsung. Yang ininya tampilin ya. Nah, yang di bawah ini kan tadinya tanda head-nya belum ada nih tanda matanya. Kita klik dulu di sini. Terus yang RGB-nya kita sembunyikan. Oke, sudah punya seleksi seperti ini. Kita klik klik 2 kali di sini yang alpha ini. Tadi perasaan nggak diklik dulu ya. Biar putihnya jelas. Ininya ganti warna putih. Yang ininya bebas nih mau 50 mau berapa nih. Oke, spot color ya. Di sini kita coba ulang. Klik 2 kali di sini. Spot colornya
klik, nah, warna putih. Oke, setelah itu kita hilangkan seleksinya karena udah punya nih, kita udah punya layer baru, seleksinya kita hilangkan. Nah, untuk membuat rasternya, kita inverse dulu gambarnya dengan cara Ctrl I. Nah, seperti itu. Ctrl I. Terus kita pergi ke image, mode, terus bitmap. Oke, oke aja ini. Nah, resolusinya 72 di sini. Karena dari gambar awalnya resolusinya 72. Oke aja, gak apa-apa nih. Yang penting ini halftone-nya, yang method ini, pilihnya ini. Oke aja. Ya, di sini bebas, custom aja teman-teman. Tadi kita pilih round ini. Eh, mau pilih yang mana bentukannya nih. Nanti bentukan yang hilangnya itu. Mau yang mana? Nah, kita coba pakai yang ini. Tapi biasanya nih standarnya pakai ini round. Kita coba aja dulu. Coba-coba pakai yang diamond ini. Oke. Nah, udah seperti ini. Kita ke image lagi. Kan tadi bitmap nih. Sekarang ke sini. Scale. Rasionya satu aja. Oke. Setelah itu, kita butuh menyeleksi ininya dengan cara pergi ke select, terus color rank, ininya 200 ya. Oke. Nah, kalau diamond jadinya seperti ini nih bentukannya. Jadi kurang ya. Berarti jangan pakai yang itu, jangan pakai yang diamond itu. Kita coba pakai yang bitmap yang tadi. Tuh. Pakai yang round ini. Kita kurangin jadi 20 coba. Oke. Nah, kalau diamond tadi malah kepotongnya banyak ya. Kalau ini masih rapih titik-titiknya. Berarti usahakan yang tadi, yang round tadi. Setelah seperti ini, kita ambil seleksinya ini dengan cara tadi tuh rank ya. Nih, karena kita ingin mengaktifkan color rank-nya dulu ini, maka modenya kita ganti dulu jadi ini. Kan tadi belum aktif nih kalau grayscale-nya belum diaktifkan. Nah, sekarang udah aktif di color rank-nya. Pilih yang warna putih aja di sini, yang paling putih. Ini dengan ini, pilih warna putih. Oke aja. Setelah itu kita geser menggunakan ini magic tool tadi. Agak kelihatan ini.
Saya juga dragnya. Bisa di drag ini. Gambarnya berarti kurang jelas. Kita coba cari gambar yang lain ya. Jadi bingung nih teman-teman. Backgroundnya. Ini bentar. Oh ya, saya nih. Kita coba cari gambar yang benar-benar pas ya. Nah ini kayaknya nih jelas nih. Wah, gambar buruk. Oke, sudah punya gambarnya, kita duplikat. Ini duplikat ke Windows, terus vertikal di bagian ini. Kita pergi ke channel, select gambar gambar duplikat tadi ya dengan cara ini. Select selectionnya, terus save selection. Salah salah. Kita ambil selectionnya, terus save selection benar. Nah ininya aktifkan yang di bawah tadi. Atau biar gak bingung, yang ininya di drag aja, di delete ke sini, ke tempat sampah. Nah, delete ke tempat sampah biar ada satu layer aja, biar gak bingung. Udah punya seperti ini. Kita invert tadi. Invert. Nah, invert. Shift Control I. Atau kalau di laptop saya ini Control I doang. Nah, Control I doang bisa di invert. Control I, Control I. Oke, setelah itu, nah, seperti ini. Sudah punya kita. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sebelum di raster, nah tadinya seperti ini kan. Kalau udah di raster, nah jadinya seperti ini. Warnanya jadi benar-benar solid nih, hitam sama putih aja. Biar bisa di copy tadi, modenya kita ganti lagi jadi grayscale. Oke, baru kita select color range. Oke, kita drag gambarnya ke sini. Nah, seperti itu.
Nih, kita udah punya ini. Klik dua kali dulu untuk bisa di delete. Dan sekarang delete. Nah, jadi warna yang hitam-hitamnya itu udah ke delete. Jadinya seperti ini. Kita buat background baru aja. Warna hitam. Nah, untuk memperjelas, Ctrl J. Nah, ini rasternya udah jadi. Ada yang masih bingung atau bingung semua nih? Kalau masih bingung, saya coba ulang lagi nanti setelah ini ya. Pokoknya teman-teman ini harus bisa nih, karena eh, nanti juga di UTS ada nih pembuatan gambar raster ini, tekniknya ya. Oke, untuk sekarang kita istirahat dulu, kita masuk lagi jam 6 lebih 25 ya. Baik teman-teman, sambil siapin pertanyaannya untuk nanti kalau misalkan ini masih bingung nih cara-cara seperti ininya. Soalnya step by stepnya perlu tahu juga nih. Karena kalau misalkan step by stepnya kurang paham nanti kenapa ini gak aktif, kenapa ini gak aktif. Karena harus tersusun ini alurnya ya. Oke, baik. Sekarang kita istirahat dulu ya. Kita sholat maghrib dulu. Ya, saya off-kan dulu ininya ya. Belum saya ulang ini ada pertanyaan dulu buat teknik rasternya. Absen tadi siapa? Full hadir nggak saya full Jailani? Oh ada ya. Budi, ada nggak Budi?
Baik, kita lanjut ya untuk lebih memahaminya lagi. Saya coba ulang dari awal. Mohon diperhatikan ya supaya paham betul nih untuk teknik ini karena ini sangat berguna sekali nanti untuk editing. Kalau misalkan mau naik ke percetakan atau mau buat kaos sendiri, untuk gambar yang warna-warna solid ya nggak perlu dengan teknik raster ini karena teknik raster ini untuk memecah gambar-gambar yang sifatnya gradasi seperti ini nih kayak paduan hijau, biru, semua warna yang ngumpul dalam satu gambar kita buat rasternya karena supaya kebaca di mesin percetakannya. Makanya kita harus tahu teknik ini nih. Kita ulang dari awal, udah punya gambarnya ini, kita pergi ke image, terus duplikat gambar ini, pergi ke image, atau di backgroundnya ini dulu di ininya dulu di kuncinya dihilangkan dulu dengan cara klik dua kali, pergi ke image, terus duplikat, bebas mau kasih nama atau bawaan dari softwarenya, ini dari duplikat, terus kita ke Windows, ke vertikal, atau mau yang posisi seperti ini juga yang horizontal. Nah, atas bawah, tapi lebih enak yang vertikal tadi karena lebih luas. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita masuk ke channel, terus kita buat seleksinya dengan cara klik ini, load channel. Klik, terus create selection ini di sebelahnya ini ya, di sebelahnya load ini ada ini. Klik, maka akan muncul layer satu ini. Tinggal kita klik, maka yang atasnya juga akan ke hide sendiri ya. Oke, setelah itu kita hilangkan seleksi ininya dengan cara Ctrl D atau di sini nih di select Ctrl D. Setelah itu kita import gambarnya, dibalikan jadi warna yang hitam ini dibalikan. Nah, jadi yang area putih tadi jadi hitam, area hitam jadi putih. Oke, setelah itu klik dua kali di sini. Oke, boleh kita ulang. Klik dua kali di bagian alpha ini yang di layer channelnya. Klik dua kali, spot colornya ganti warna putih ya. Oke, oke. Setelah itu pergi ke image. Ini setelah di inverse ya, warnanya dibalikin atau ditukar warnanya hitam jadi putih, putih jadi hitam. Pergi ke image, mode, terus bitmap untuk membuat rasternya. Klik OK aja. Nih di sini, tune-nya, di metodenya pilih yang half tune. Klik OK. Nah ini, di sini kita coba isi 25. Ininya round ya, round.
Oke, pilihan shape-nya. Oke aja. Nah, setelah ini baru kita ambil seleksi yang ini. Nih, kalau di zoom kelihatan nih. Ada hitam-hitamnya ini. Nah, ini yang buat di sablonnya ini. Yang warna hitam-hitam seperti ini. Oke. Kalau di zoom lebih diperbesar nih. Seperti ini. Kalau udah seperti ini, ke image lagi terus mode. Nih, grayscale-nya satu untuk mengaktifkan ini coloring. Kalau udah grayscale itu, terus pergi ke select, coloring, klik di bagian yang putih, warna putih. Bebas di mana aja klik, supaya nanti terseleksi. Oke, setelah itu seleksi ini geser ke sini, timpahkan di sini dengan cara menggunakan magic selection ini ya. Kita coba menggunakan yang lain. Yang lain juga bisa nih. Seleksi yang lain nggak harus pakai magic selection. Yang penting pakai tools untuk menyeleksi, geser, maka akan secara otomatis nih langsung grid-nya. Setelah itu pergi ke layer ini, kan di layer utama ini ya, pergi ke layernya atau langsung di delete aja di sini. Kita delete. Nah, maka kita udah punya gambar ini. Untuk melihatnya kita buat background lagi dengan cara klik plus ini untuk menambah layer. Klik, akan muncul layer satu lagi nih tambahan di layernya. Pindahin aja ke bawah. Terus warnanya ganti jadi hitam. Ctrl D aja. Ctrl delete di keyboard. Ya, masih di layer satu ya. Alt terus bukan kontrol ya, Alt delete. Nah, untuk membuat background atau bisa juga layer terus ke sini create new field. Nih, solid color nih. Sama aja nih pilih warna hitam atau warna apa nih, bebas. Warna biru di sini. Hitam nih yang lebih jelas hitam. Oke, sama aja pembuatan background. Mau cara yang tadi atau cara yang barusan juga sama aja. Yang penting punya background hitam aja. Nah ini biar lebih jelas, kita coba yang ini di undo terus. Kembalikan ke posisi awal. Biar warnanya bisa dikalibrasi dengan warna yang ini. Cara menyamakannya di layer yang ini kita duplikat nih. Ctrl J. Ctrl J aja sampai menyerupai. Oke, udah sama. Udah selesai tinggal simpen backgroundnya di hide dulu. Terus simpen ini. Maka kita udah punya file untuk file yang siap cetak ya. Untuk disablon di baju. Save dengan VNG ya biar transparan. Oke, seperti itu ya.
kelihatan bolongannya, pecah-pecahannya. Nih kalau dihilangkan backgroundnya, bolongnya semakin kelihatan. Yang bolong-bolong ini nggak, yang pasti nggak akan kesablon nih. Hanya warna-warna yang ini yang pasti kesablon. Makanya kita umpamakan backgroundnya ini adalah baju yang warna hitam. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Am ya sampai sini. Saya udah ulang-ulang terus tuh. Silakan yang mau bertanya. Tadi belum di absen kayaknya. Saiful Jailani sama Andi Setiawan belum ada ya. Saiful Jailani. Udah selamat, Pak. Udah. Budi, Budi udah. Rizky belum ada Rizky. Ganis, Iqbal, Iqbal udah. Mungkin sebelum UTS nanti kita ada satu kali lagi pertemuan kalau nggak salah ya. Nah, di sana kita coba buat uh, mock up baju, gambar berikut mock up baju dan uh, dalam bentuk brosur ya. Kita coba nanti untuk itu bahan untuk UTS-nya nanti. Jadi mock up baju ini kita buat brosur, contoh seperti iklan inilah iklan iklan baju gitu. Nanti ada background, ada tulisannya. Silakan ada yang mau bertanya. Ini udah semua ya absen. Di sini nih yang belum tuh Ganis, terus Rizky, Saiful sama Andi. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, saya anggap udah ngerti ya. Minggu depan kita coba latihan, latihan untuk pembuatan media cetaknya untuk flyer atau bahan untuk media cetak.
Baik ya, semuanya saya sudah absen juga. Eh, Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu? Cukup, Pak. Cukup. Baik, baik. Makasih semuanya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Makasih ya, Pak. Ya, Makasih sama-sama. Pak. Amin, Sukses ya Makasih ya. Pak. Oke.